Pemirsa, usai Anwar Usman dicopot, posisi pucuk pimpinan MK hari ini kosong. Ya, dan 8 hakim MK pun berpeluang menggantikan Anwar Usman. Usai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, posisi Ketua MK praktis kosong. Atas kekosongan pucuk pimpinan MK, Mahkamah Kehormatan MK yang dipimpin oleh Jimli Asyidiki memerintahkan agar Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan baru untuk masa jabatan 5 tahun yang akan datang. Untuk itu, hari ini akan digelar pemilihan Ketua MK baru. Lantas siapa saja yang punya peluang mengisinya? Kami ajak Anda pemirsa bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV ada Valeri Budianto di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Valeri, selamat pagi. Valeri, apakah sidang pemilihan ketua baru MK akan digelar secara terbuka hari ini? Ya, Valen dan juga Iqbal, dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan untuk proses pemilihan ketua baru MK akan dilangsungkan secara tertutup. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 yang juga sudah diterapkan dalam proses pemilihan ketua dan juga wakil ketua MK sebelumnya. Rencananya nanti pemilihan akan berlangsung di pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilangsungkan melalui mekanisme rapat permusyawaratan hakim atau RPH terlebih dahulu secara tertutup. Untuk RPH ini nanti akan dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, bukan 9 hakim, mengingat walaupun hingga saat ini Anwar Usman masih menjadi hakim konstitusi pasca dicopot sebagai ketua MK, namun berdasarkan putusan MK, Anwar Usman ini dilarang untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai jabatannya berakhir sebagai hakim konstitusi. Nah, untuk rapat konstitusi ini, rapat permusyawaratan hakim ini nanti akan dihadiri oleh 8 hakim MK dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra yang ditunjuk oleh Jimli Asyidiki untuk memimpin proses pemilihan ini untuk bersama-sama mencapai kesepakatan siapa sosok pemimpin yang dapat menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun kalau kita berkaca pada proses pemilihan beberapa waktu yang lalu, RPH ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam secara tertutup, dan karena kesepakatan ini tidak dapat rampung, tidak memperoleh mufakat, akhirnya dilanjutkan dengan rapat pleno. Untuk rapat pleno ini nanti akan digelar di ruang sidang utama secara terbuka, dan mekanisme yang digunakan adalah mekanisme voting. Jadi kalau misalnya sampai masuk ke tahap rapat pleno ini, ke 8 hakim MK, 8 hakim konstitusi ini akan melangsungkan voting secara terbuka, dan untuk voting ini bisa dibilang cukup ketat karena kalau misalnya pada pemilihan beberapa waktu lalu ini proses voting dalam rapat pleno berlangsung hingga 3 putaran. Mengapa? Karena di putaran pertama dan juga putaran kedua ada 2 hakim konstitusi yang namanya ini setara mendapatkan 4 suara, dan ada 1 hakim konstitusi yang abstain, dan akhirnya baru di putaran ketiga hakim yang abstain ini akhirnya baru memilih untuk menunjuk Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, meski untuk rapat pleno masih bersifat situasional, namun kalau bisa kita gambarkan situasi saat ini di dalam ruang rapat pleno di ruang sidang utama ini sudah dilakukan sejumlah persiapan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi manakala nanti RPH tidak mencapai kesepakatan agar rapat pleno ini dapat langsung dilakukan tanpa adanya hambatan. Namun sebaliknya, jika ternyata dari RPH secara internal semuanya ini sudah diperoleh kesepakatan, maka pihak dari Mahkamah Konstitusi akan langsung menggelar konferensi pers untuk menginformasikan siapa sosok Ketua MK dan juga Wakil Ketua MK baru yang terpilih untuk menggantikan posisi dari Anwar Usman. Iqbal, Valen. Jadi siapa saja yang peluangnya paling besar untuk mengisi posisi Ketua MK, Valeri? Ya, Iqbal dan juga Valen, seluruh hakim konstitusi berjumlah 8 orang ini memiliki peluang untuk dipilih sebagai Ketua MK maupun Wakil Ketua MK. Kalau misalnya bisa kita jabarkan satu persatu, total ada 8 nama. Untuk nama yang pertama adalah Saldi Isra. Saldi Isra ini merupakan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga ada Arief Hidayat. Arief Hidayat ini merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015 dan juga 2018. Sebenarnya bisa dikatakan untuk nama pertama dan juga nama kedua, Saldi dan Arief ini merupakan sosok yang memiliki peluang paling besar untuk menduduki jabatan sebagai Ketua MK. Mengapa? Karena misalnya untuk Arief Hidayat, selain ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015 dan hingga 2018, namun pada proses pemilihan Ketua MK beberapa waktu lalu ini, nama Arief Hidayat ini bersaing dengan Anwar Usman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk rapat pleno ini sampai berlangsung hingga 3 putaran, karena di putaran pertama dan putaran kedua, Anwar Usman dan juga Arief Hidayat
sama-sama mendapatkan 4 suara dari Hakim Konstitusi dan 1 Hakim Konstitusi ini abstain. Sebelum akhirnya di putaran ketiga, akhirnya ada 1 Hakim Konstitusi yang memutuskan untuk memilih Anwar Usman dan akhirnya Anwar mendapatkan 5 suara dan Arief Hidayat hanya mendapatkan 4 suara. Kemudian juga nama Arief Hidayat ini kembali disebut pada isi putusan MK karena pernyataannya ini yang berusaha untuk bisa mengembalikan marwah dan juga citra Mahkamah Konstitusi, mengusulkan agar lebih baik 9 Hakim Konstitusi ini dilakukan reshuffle saja. Kemudian untuk nama Saldi Isra, selain ia merupakan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, namanya ini juga beberapa waktu terakhir ini sering untuk diperbincangkan, terutama pasca dibacakannya dissenting opinion terkait dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ya, ini secara tegas mempertanyakan bagaimana bisa lembaga seperti Mahkamah Konstitusi ini berubah pendirian dan juga sikapnya hanya dalam sekelabat dan juga hanya dalam 1 kali, terutama pasca Ketua MK kala itu Anwar Usman mengikuti RPH, tiba-tiba seluruh putusan ini berubah dan ia juga mempertanyakan tentang juga bagaimana mungkin bisa adanya penambahan frasa dan juga terkait dengan batasan usia minimal capres-cawapres ini bisa berubah isinya hanya dalam kehadiran 1 RPH dihadiri oleh Anwar Usman. Kemudian selain nama dari Saldi Isra dan juga Arief Hidayat, ada juga nama hakim-hakim konstitusi lainnya seperti Guntur Hamzah, kemudian Manahan Sitompul, kemudian juga di slide selanjutnya juga ada nama lainnya seperti Eni Nurbaningsih, kemudian juga Daniel Fook, kemudian Suharyoto dan juga Wahidudin Adams. Nah, kalau misalnya perlu menjadi catatan adalah apabila terjadi pemilihan ketua MK baru, ini berarti juga akan dilangsungkan pemilihan bagi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita melihat dari proses pemilihan wakil ketua MK, kala itu beberapa waktu lalu ada 2 nama yang disebut-sebut dapat menjabat sebagai wakil ketua MK, memang dimenangkan oleh Saldi Isra dengan 5 suara, namun juga nama Daniel Fook ini juga termasuk nama yang disebut-sebut kuat untuk masuk bursa dari wakil ketua Mahkamah Konstitusi karena ia mendapatkan 3 suara dan ada 1 suara abstain dari Hakim Konstitusi. Sehingga kita akan sama-sama nantikan bagaimana berlangsungnya proses pemilihan ketua dan juga wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang baru ini. Rencananya dimulai di pukul 9 waktu Indonesia Barat, diawali dengan rapat permusyawaratan hakim secara tertutup terlebih dahulu, barulah kalau tidak mencapai kesepakatan dilanjutkan dengan proses voting melalui rapat pleno secara terbuka di ruang sidang utama. Siapakah sosok yang akan menggantikan Anwar Usman ini akan dapat kita ketahui beberapa saat lagi. Kembali ke Anda Iqbal dan juga Valen di studio. Terima kasih Valeri Budianto untuk informasi Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.